Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلمنا من القرون برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian yang kami hormati dan mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat, berkah, hidayah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan ayat yang ke-193 dan 194 surah Ali Imran. Dua ayat 193 dan 194. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna ila akhiril ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lamu bimuradih. Dua ayat ini melanjutkan daripada doa sebelumnya, ayat 191, tentang harapan dan doa para ulul albab. Ya, orang ulul albab disebut ulul albab oleh sebab dia banyak mengingat Allah, berzikir dan bertafakkur. Jadi mengingat bisa jadi berzikir, bisa jadi tafakkur. Terus orang-orang yang ulul albab selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban nar. Itu faqina azaban nar. Itu mohon agar dijauhkan dari api neraka. Apakah cukup kita ini minta dijauhkan dari api neraka? Ternyata tidak cukup. Hanya berdoa minta dijauhkan dari api neraka tidak cukup dan belum cukup. Makanya disebut ulul albab apabila dilanjutkan dengan ayat ini. Ayat yang ke-193, yakni dia berdoa agar benar-benar menjadi orang-orang yang baik. Makanya ayat selanjutnya ini terkait doa para ulul albab, orang-orang yang cerdik pandai, yang akalnya itu jernih. Ya, dia ini selalu memohon, dia ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ya, ini doanya. Rabbana, duhai Tuhan kami, duhai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, telah mendengar kami, atau kami telah mendengar, munadian, kepada seorang penyeru, yunadi, yang telah menyeru,
Ayyad'un nasa, yakni ayyad'un nasa, yang telah menyeru kepada manusia. Di sini lil insani, terhadap manusia. Ilaihi, yakni yang dimaksud itu adalah wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni yang disebut munadian, orang yang menyeru. Di sini yang disebut adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awil Qur'anu, atau bisa jadi Al-Qur'an. Dulu para sahabat karena bertemu dengan Rasul, maka yang menyeru adalah Rasulullah. Baik ketika Rasulullah itu menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an atau Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya, bertemu dengan Rasul. Berarti penyeru waktu itu zaman sahabat yakni Rasulullah. Tapi sekarang makanya di sini awil Qur'anu, atau Al-Qur'an, karena kita enggak bertemu dengan Rasul, maka yang menyeru kita adalah Al-Qur'an. Dan bisa jadi yang menyeru itu adalah as-sunnah, hadis-hadis Nabi. Ya, makanya yang menjadi penyeru di dalam hidup kita ini, yakni kalau tidak Rasul adalah Al-Qur'an. Makanya ini sama-sama dengan nasihat atau pusaka kita. Kalau kita ingin selamat, ya berpegang teguh kepada dua ini, penyeru ini. Ya, kan ada satu hadis Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Pusaka. Ya, ini pusaka ini hebat benar. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, mempunyai pusaka ini, melestarikan pusaka ini, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ya, pusaka cukup dua ini saja. Ya, ini. Apakah dua itu? Yakni kitabullahi wa sunnatu rasulih. Kitab Allah yakni Al-Qur'an, dan sunnah Rasul yaitu al-hadis. Inilah pusaka. Ya, jadi cukup pusaka kita ini dua yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Makanya kalau berpegang teguh kepada ini, sang penyeru, yakni yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah as-sunnah, yakni hadis-hadis Nabi, atau Al-Qur'an ini adalah kitabullah. Ini sebagai penyeru. Ya, ini. An aminu bi rabbikum fa amanna, yakni an, yaitu, atau bi an aminu. Penyeru itu menyeru apa? Seruannya ini, aminu bi rabbikum fa amanna. Penyeru itu mengatakan aminu, berimanlah kalian semua, bi rabbikum, terhadap Tuhan kalian. Maka kita menjawab, orang-orang yang ulul albab itu menjawab, fa amanna, maka kami beriman. Kita disuruh untuk beriman kepada Allah, kita langsung jawab seruan itu, yakni beriman. Nah, ini begitu cepatnya seruan itu kita datangi, panggilan itu kita datangi. Ini ada satu isyarat di sini, fa amanna. Ketika diseru aminu bi rabbikum, langsung cepat fa amanna, maka kami beriman. Ya, ini satu isyarat bahwa yang disebut ulul albab itu, apabila ada panggilan-panggilan Allah tentang keimanan, maka tidak menunda-nunda panggilan itu. Nah, ini ya. Jadi ulul albab begitu. Ya, lagi nyangkul, dipanggil suruh datang, lempar cangkulnya, buru-buru datangi panggilan. Ya, lagi ngecat, datang panggilan, maka datangi panggilan itu, lempar catnya. Yang repot lagi naik motor, ya, ada panggilan, datangi panggilan ini, seruan-seruan ini. Maka semakin orang itu semakin cepat mengikuti mendatangi panggilan-panggilan itu, maka dia semakin orang-orang yang semakin ulul albab. Jadi ulul albab di situ.
Tidak cukup hanya berdoa untuk dijauhkan dari api neraka, tapi perlu action. Ya, ini perlu action. Actionnya apa? Apabila ada panggilan-panggilan Allah, maka kita datangi panggilan-panggilan Allah. Nah, ini pengakuan ulul albab. Ini Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Rabbana, duhai Rabb kami, duhai Tuhan kami, kan kami sudah datangi panggilanmu, seruanmu ya Rabb, dengan cepat kami datangi seruanmu ya Rabb, maka dari itu faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa kafir, dan hapuslah. Kafir ini bisa hapus, bisa lebur ya maknanya, atau bisa menutupi. Di sini ay ghatta ya, yakni menutupi, bisa jadi ya. Anna, dari kami, sayyiatina, keburukan-keburukan kami. Ya, ini maknanya wa kafir anna sayyiatinya ay fala tadharuha bil iqabi 'alaiha. Yakni yang dimaksud adalah janganlah engkau tampakkan keburukan-keburukan kami dengan siksa. Ini mohon kepada Allah, karena memang nanti ada orang-orang itu punya kesalahan banyak, tapi kesalahannya itu tidak ditampakkan oleh Allah. Ya, ini penting sekali ya. Makanya kalau kita ini punya keburukan, sedangkan orang lain itu tidak mengetahui keburukan kita, maka cukup keburukan itu yang tahu kita dengan Allah. Karena nanti di akhirat itu ada orang-orang punya keburukan, tapi keburukan itu tidak dibuka. Keburukan itu tidak dibuka, sehingga Allah tutupi keburukan itu. Ya, ini makanya kadang-kadang kita ini seringkali, mohon maaf ya, punya keburukan di masa lampau, orang lain tidak tahu, kemudian kita ceritakan. Wah, dulu waktu saya masih bujang, jadi preman Tanah Abang, jadi preman terminal mana ya. Dulu mah kalau ini mah kenyang ya, berbuat buruk kenyang dan sebagainya. Udah, kalau orang nggak tahu jangan diceritakan, apalagi sampai membunuh, nggak ada yang tahu, kemudian tua-tua diceritain, dulu saya ini membunuh ini ya. Kalau orang lain itu tidak tahu, berarti Allah itu sengaja menyembunyikan keburukan-keburukan kita. Tidak perlu kita buka. Allah sudah menyembunyikan, kadang-kadang kita ini malah membuka rahasia kita. Ya, Allah itu kan As-Sattar, Maha menutupi. Sehingga ya banyak sekali kesalahan-kesalahan hambanya, aib-aib hambanya, celah-celah daripada hambanya itu ditutupi oleh Allah. Sehingga nanti di akhirat itu ada orang-orang yang dihapus kesalahan-kesalahannya itu, ditutupi. Ya, dia pernah berbuat salah tapi tidak dinampakkan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Asmaul Husna itu ada namanya, asma Allah itu Al-Muqsit. Al-Muqsit. Ya, ada Al-Muqsit, itu maknanya Al-Muqsit itu memberikan putusan seadil-adilnya sehingga tidak merugikan siapapun. Itu Al-Muqsit. Ya, ada Al-Mani, Al-Muqsit, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi', ya, An-Nur, Al-Hadi. Ya, itu di antara Al-Asmaul Husna yang 99 itu ada Al-Muqsit. Imam Al-Ghazali menerangkan Al-Muqsit itu memberikan analogi seperti begini, atau memberikan gambaran begini. Nanti di akhirat itu ada orang yang menuntut, ya, dia orang yang terdolimi di dunia itu nuntut kepada Allah, ya Allah, saya pernah didolimi si fulan, si A katakanlah, ya. Kemudian saya minta keadilan, mohon tegakkan keadilan seadil-adilnya ya Allah. Nah, ini Imam Al-Ghazali menerangkan
di dalam kitab Ihya itu namanya Asma Allah Al-Muqsit, itu gambarannya seperti itu. Maka didatangkanlah orang yang pernah menzaliminya. Ini dulu yang menzalimimu. Ternyata orang yang menzalimi si A ini ternyata orang yang memang sudah tidak punya pahala kebaikan, ya, sehingga apa? Yang terzalimi ini menuntut supaya kebaikan-kebaikan si A ini diambil. Tapi nggak bisa, ini sudah nggak ada kebaikannya sedikit pun. Sudah bangkrut dia katanya. Ya. Sehingga apa? Oh, kalau begitu ya Allah, kalau begitu keburukan-keburukan saya harus dipikul oleh si A. Dipikulkan oleh si A. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala begitu adilnya. Wahai fulan, lihatlah di atas itu. Disuruh melihat ke atas. Orang yang terdolimi ini disuruh melihat ke atas. Kemudian di atas ini ada bangunan yang megah, mewah, bertaburkan berlian, bertatahkan berlian, ya. Semuanya ada di situ. Masya Allah kemewahan, sehingga siapapun yang memandang akan terpincut. Kemudian dia bertanya, ya Rob, ini istana untuk siapa ya Rob? Allah menjawab, ini istana untuk orang-orang yang kuat membayarnya. Ya, siapa yang kuat membayarnya ya Rob? Kamu pun kuat kalau mau. Ya, ini saking penasarannya orang yang terzalimi ini. Lah, apa maharnya ya Rob? Berapa yang harus saya beli ya Allah? Ya Rob. Akhirnya Allah, kamu bisa membelinya dengan memaafkan saudaramu yang telah menganiaya dirimu. Akhirnya kesenangan, ya Rob, saya setuju, saya maafkan dia, saudara saya yang telah menzalimi saya. Akhirnya dia saking senangnya dimaafkan, dia tidak basa-basi, langsung senang pengen mendapatkan istana yang megah, yang bertatahkan emas berlian dan semuanya intan semuanya. Masya Allah. Akhirnya inilah, sehingga keburukan-keburukan si A yang tadi dituntut oleh orang yang terzalimi, ini Allah memberikan putusan Al-Muqsit, sama-sama membahagiakan. Orang yang terzalimi bahagia, yang mendolimi bahagia, nggak jadi dituntut dia. Ini ditutupi, padahal dia punya kesalahan-kesalahan sengaja ditutupi oleh Allah. Itu nanti ada pengadilan di akhirat seperti itu, ya. Tapi tidak serta-merta ujuk-ujuk si A ini terus ditutupi kesalahannya, tidak. Barangkali si A ini punya amalan yang luar biasa sehingga menjadikan rahmat Allah itu turun kepadanya, sehingga kesalahan-kesalahannya itu ditutupi oleh Allah, tidak jadi diproses. Itu ada seperti itu. Makanya di dalam kitab ini ayat 193 ini, ya, faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allah disuruh menutupi keburukan-keburukan kita. Kalaupun kita ini adalah orang-orang yang buruk, jadilah orang-orang buruk yang kesalahan kita ditutupi oleh Allah. Ini paling hebat ini. Ya, karena nanti itu di akhirat ada yang namanya su'ul hisab. Di dalam surah Ar-Ra'd, ya, surah Ar-Ra'd itu berbicara tentang ulul albab juga, Pak. Ya, ulul albab juga di situ. Di dalam surah Ar-Ra'd itu ulul albab diantaranya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahshauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Su'al hisab ini, ya. Jadi di antara orang ulul albab itu walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disambungnya. Kemudian dia wa yakhafuna rabbahum, dan dia itu takut kepada Tuhan mereka, wa yahsyauna, dan dia itu khawatir, takut, ya, su'al hisab, tentang hisab yang buruk. Ada hisab itu buruk, Pak. Naudzubillah. Ini mudah-mudahan kita tidak, karena kita disuruh memohon kepada Allah agar kita ini merasa khawatir, merasa takut buruknya hisab nanti di akhirat. Buruknya hisab ini adalah orang-orang yang punya dosa namun tidak diampuni dosa-dosa mereka. Naudzubillah min dzalik. Kan kita ini mohon maaf, ya,
manusia biasa yang mungkin kadang-kadang tergelincir ke dalam dosa. Namun Allah sudah menyiapkan amalan-amalan, ibadah-ibadah, beban taklif di dalam syariat ini adalah fungsinya menghapuskan dosa-dosa. Namun ini orang tidak bisa terhapuskan dosa-dosanya, sehingga apa? Di bawah hisab di hadapan Allah, kemudian Allah tidak memberikan ampun dan Rasulullah tidak memberikan syafaat. Naudzubillah min dalik. Inilah su'ul hisab yang dimaksud. Jadi kalau saya membaca dalam kitab Tafsir At-Tabari, su'ul hisab di sini adalah mereka orang-orang yang datang dihisab di hadapan Allah dengan dosa-dosa mereka, namun tidak diampuni dosa-dosanya. Naudzubillah min dalik. Padahal kita ini punya nabi yang memberikan syafaat. Sampai dijelaskan sampai nabi itu nanti akan membela umatnya, membela mati-matian, ibarat bahasa dunia mah. Jadi nabi tidak rela kalau umatnya itu masuk neraka, nabi tidak rela kalau dosa-dosanya itu, umatnya itu tidak diampuni dosa-dosanya. Naudzubillah. Ini kok sampai ada orang itu nanti tidak diampuni dosa-dosanya. Apakah yang dimaksud di sini adalah bukan umat Rasul? Wallahu a'lam. Ya, jadi seperti itu, ada su'ul hisab. Makanya di sini ulul albab itu adalah senantiasa dia ini ya beramal baik dan senantiasa pula dia memohon kepada Allah agar keburukan-keburukan di masa lampau itu dihapus oleh Allah. Ada kalanya dihapus itu adalah dengan istighfar. Faghfir lana dzunubana, atau ada kalanya wa kaffir anna sayyi'atina. Kalau diampuni berarti sudah dihapus. Tapi kalau ditutupi masih ada tapi tidak diproses. Ya ini. Jadi Allah itu di dalam mengampuni hambanya ada dua macam. Ada kalanya dosa itu memang sama sekali sudah tidak ada karena sudah terhapus. Ada kalanya dosa itu masih ada tapi ditutupi sehingga tidak diproses. Ini ayat ini. Ya. Makanya di dalam ayat 193 ini ada 3 doa. Ya, ada 3 doa. Ya Allah, kami kan orang baik ya Allah. Ketika ada panggilan, saya mendatanginya ya Allah, dengan cepat panggilan keimanan itu saya sambut ya Allah. Maka kalau demikian, ampuni dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana. Pertama. Yang kedua, wa kaffir anna sayyi'atina. Yang ketiga, kalau memang sudah diampuni ya Allah, maka wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana, dan wafatkan kami ya Allah, matikan kami ya Allah, ma'al abrari, bersama dengan orang-orang yang berbakti. Abrar itu dari kata bir. Birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Al-abrar orang-orang yang berbakti, baik berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada sesama. Itu al-abrar. Ada bir tapi jelek. Bir apa itu? Ya. Bir bintang, bukan birrul walidain, ya. Bir bintang, sama-sama bir. Makanya ada bir, ada bar, ada bur. Kalau bir sama bar, birrun itu maknanya berbakti, barrun itu daratan, kalau burrun itu gandum. Ya, ini kita harus tahu ya, hampir sama. Fathah, kasroh, dhammah. Kan doharul fasadu fil barri wal bahr. Bar itu maknanya daratan. Kalau bahr maknanya lautan ya. Jadi ada barrun, barrun itu adalah daratan. Kalau birrun itu adalah berbakti, kalau burrun itu adalah gandum, ya, makanan orang Arab ya, gandum. Jadi di sini wa tawaffana ma'al abrar. Nah, ini yang ketiga. Ya, jadi di dalam satu ayat ada 3 doa. Ya, ada 3 doa di sini. Wa tawaffana ay iqbid ya, qabada yaqbidu ya, iqbid yakni wa tawaffana ay iqbid, cabutlah ya Allah arwahana, ruh-ruh kami, ma'al abrar ay fi jumlatil abrar, bersama dengan orang-orang yang berbakti.
Yang dimaksud al-abrar di sini adalah ayil anbiya wassalihin, yakni al-anbiya'i para nabi, wassalihina dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada sementara para ulama berpendapat tentang ampunan dengan penutupan dosa. Ya, kalau yang pertama faghfir lana dzunubana, ini terkait dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah, sehingga Allah itu menghapusnya mudah. Makanya faghfir lana, hapus sama sekali. Terus yang kedua, wa kafir anna sayyiatina, ini para ulama mengatakan kenapa kok ditutupi? Karena ini berkaitan dengan manusia, hakul adami, sehingga dosa-dosa yang sesama dengan manusia itu tidaklah akan diampuni kecuali dapat ridha dari manusia itu sendiri. Makanya yang pertama faghfir lana dzunubana, para ulama berpendapat adalah doa antara seorang hamba dengan Allah, sehingga kalau kita minta ampun langsung dihapus, langsung diampuni, dihapus. Tapi ketika wa kafir anna sayyiatina, ini hanya Allah tutupi, ini doa permohonan ampun terhadap sesama manusia, sehingga memang sulit. Ya, makanya sulit kecuali memang benar-benar dapat ikhlas dan ridhonya orang-orang yang pernah kita aniaya. Ya, jadi ada pendapat seperti itu. Ya, jadi ini 3 doa dalam satu ayat. Ya, ini kalau orang sudah beramal baik, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang berkaitan dengan Allah, dan juga dia akan ditutupi dosa-dosanya yang berkaitan dengan manusia. Ya, nanti di akhirat seperti itu prosesnya. Ya, tapi kalau mendapatkan rahmat Allah, tapi kalau tidak mendapatkan rahmat, benar-benar bangkrut kita. Ya, benar-benar bangkrut kalau memang dia menuntut terus, Allah tidak memberikan rahmat, tidak memberikan putusan al-muqsid tadi, maka kita benar-benar celaka, akan dilempar ke neraka. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan ampunan, kesalahan-kesalahan kita ditutupi, maka wajar ketika watawaffana ma'al abrar, wafatkan kami, yakni bersama dengan orang-orang yang berbakti. Ya, yakni mereka ini siapa? Yang dimaksud adalah bersama dengan kelompoknya para nabi, kelompoknya para salafus salih, orang-orang terdahulu yang saleh. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana, duhai Rabb kami, duhai Tuhan kami, wa atina, dan anugerahkan kepada kami, wa atina ay a'tina, berikan kepada kami, ma wa'adtana, apa-apa yang telah engkau janjikan. Nah, ini seolah-olah menagih Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami apa yang dulu engkau telah berjanji kepada kami. Wa'adtana, apa-apa yang telah engkau janjikan kepada kami, bihi terhadap ma, yakni ala alsinati rusulika, ay ala rusulika, ini ala alsinati rusulika, yakni janji-janji itu lewat siapa? Yakni janji-janji itu melalui lisan para utusan-utusanmu, ya Allah. Ya, ini. Jadi Allah itu banyak berjanji kepada kita. Makanya satu ketika kita disuruh tafakur. Tafakur terhadap janji-janji Allah. Ya, ini. Contoh, ketika kita membaca ayat Al-Quran, Allah itu berjanji kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh, berjanji akan memasukkan mereka ke dalam surga Aden. Ini di dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah.
Kalau membaca ayat ini seharusnya kita tafakur. Tafakur apa? Tafakur tentang janji-janjinya, janji Allah. Kan kemarin sudah kita bahas bagaimana kita bertafakur. Ya, ini alladzina, ya tidak hanya berzikir tapi bertafakur. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakur ini juga penting. Makanya apabila ada ayat-ayat yang terkait dengan janji, maka tafakurlah kita. Ya Allah, Engkau sudah berjanji terhadap orang-orang yang beriman, beramal saleh. Maka janji itu adalah akan dimasukkan ke dalam surga Aden yang di bawahnya ada mengalir sungai-sungai dan nanti akan langgeng masuk di sana. Kita harus tafakur. Supaya apa? Tafakur di dalam janji-janji Allah itu akan membuahkan buah daripada tafakur terhadap janji-janji Allah adalah ar-raghbah fil akhirah, akan mendatangkan kecintaan kita terhadap akhirat, Pak. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertafakur, oh ini janji Allah, maka kita akan semakin senang. Ya, menjadi orang beriman akan semakin senang, menjadi orang ahli ibadah akan semakin senang. Karena apa? Karena janji-janji Allah ini perlu kita tafakuri. Karena dengan tafakur itu akan membuahkan hasil, akan ada buah daripada tafakur itu para jamaah. Ya, maka dari itu di sini ya, janji Allah. Apa janji Allah? Janji Allah itu ya, terkait tentang ya balasan terhadap orang-orang yang beramal saleh, beriman, ya, yakni pahala yang besar, ampunan yang besar, atau bisa jadi surga, ya, surga. Ini janji Allah. Tapi terkait ancaman beda. Al-wa'du dengan al-wa'id. Kalau al-wa'du itu janji, al-wa'idu itu ancaman, hampir sama. Ya, kalau ancaman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, mereka ini adalah fi nari jahannam khalidina fiha, naudzubillah min dzalik, ya, wal iyadu billah. Jadi kalau kita ingat seperti itu, nah ini ya, kalau kita bertafakur tentang ancaman-ancaman Allah, ya, bagaimana akan membuahkan apa? Buah daripada tafakur tentang ancaman-ancaman Allah ini adalah al-haibah wal khasyah. Nah ini akan semakin tambah takut kepada Allah, sehingga akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi masing-masing ada buahnya beda. Jadi bukan tanaman semangka buah rambutan, bukan. Ya. Makanya kalau tafakurnya itu tentang janji, maka buahnya itu adalah cinta terhadap akhirat, banyak beramal soleh. Tapi kalau tafakur kita ini tentang ancaman-ancaman Allah, akan membuahkan apa? Semakin rasa takutnya kepada Allah, al-haibah wal khasyah. Ya, semakin takut kepada Allah. Nah, ini beda-beda, ya. Tergantung tafakurnya ini objeknya apa? Objek, ya, masalah objek ini. Kalau objeknya itu adalah janji, maka ya akan semakin cinta. Tapi kalau objeknya itu adalah ancaman-ancaman, ya, maka akan semakin takut kepada Allah. Jadi seperti itu. Maka ini kita ini suruh berdoa, ya, berdoa agar senantiasa kita ini menjadi orang yang baik, maksudnya di sini. Kalau orang yang baik, orang yang saleh, maka dia akan diberikan janji-janji Allah. Ya, makanya di sini tidak ada yang salah memaknai di sini. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ini ada yang salah memaknai bahwa dia langsung seolah-olah langsung mau menagih janjinya. Nah, ini apa namanya? Su'ul adab. Buruk perangai, ya. Jadi doa ini yang dimaksud itu agar kita dijadikan menjadi orang-orang yang beriman, beramal saleh. Supaya apa? Supaya nanti bisa mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Bukan langsung ujuk-ujuk, ya Allah, berikan apa yang kau janjikan dulu. Bukan begitu maksudnya, bukan.
Tapi ya Allah, jadikan aku orang-orang yang beriman, beramal soleh, agar kelak mendapatkan apa yang telah kau janjikan. Ini yang dimaksud anugerahkan kepada kami ya Allah, apa yang telah kau janjikan. Itu maksudnya adalah supaya kita ini bermohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, agar apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang beriman dan beramal soleh itu ada pada diri kita dan kita mendapatkan anugerah itu. Jadi maksudnya seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang salah memaknai begitu, tahu-tahu merebut saja. Jadi apa namanya? Kalau orang langsung merebut itu namanya apa? Apa ya? Kita ini kadang-kadang berdoa kan begitu. Ya. Berdoa tapi apa namanya? Ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah. Loh, emang Allah itu apanya? Itu namanya apa? Ya pokoknya inilah ya. Iya. Ini ada orang seperti itu, sedangkan dia ini ibadahnya aja belum apa-apa, minta terus ya. Nah ini hati-hati, ada doa-doa yang mungkin kita ini kadang-kadang salah. Ya, salah. Makanya kenapa doa itu dimulai dengan kalimat-kalimat pujian ya. Jadi kalimat-kalimat kiasan. Jadi itu bagus sekali. Jadi kita menjaga ya, jadi tidak langsung ya. Tidak langsung ya, langsung nodong kalau kata saya mah ya, ditodong langsung ini ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini makanya makna daripada doa ini adalah seperti itu, jangan salah memahaminya ya. Nah ini Allah kan sudah janji melalui lisan Rasul, karena wahyu ini disampaikan kepada Rasul dan juga Rasul disampaikan kepada umat. Nah ini maka yang dimaksud ala rusulika ini rasul-rasulmu bisa jadi adalah rasul-rasul sebelum Rasulullah juga termasuk. Tapi ada sebagian para ulama ahli tafsir, rusulik ini jamak rusulun. Yang dimaksud rusulun ini plural ya, jamak. Tapi tetap maknanya yang dimaksud rusulika ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena siapa orang yang beriman kepada Rasulullah juga beriman kepada rasul-rasul sebelumnya, maka dibikin jamak. Nah ini ya, jadi yang dimaksud rusulika ini tetap adalah Rasulullah SAW. Minar rahmati, dari rahmah, wal fadli, dan anugerah, wasu'alihim dzalik ya, dan permohonan ya terhadap mereka. Ini ya. Terus wala tukhzina yaumal qiyamah, wala tukhzina, dan janganlah kau hinakan kami ya Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, la tukhliful mi'adi, tidaklah menyelisihi janji. Al-wa'du bil ba'thi wal jazai, yakni yang dimaksud janji di sini adalah tentang hari kebangkitan dan tentang hari pembalasan. Allah tidak akan menyelisihi janji. Allah tidak akan ingkar janji ya. Makanya ini ada orang-orang yang nanti di hari kiamat itu dihinakan oleh Allah. Ya, ini kita harus memohon kepada Allah ya. Kalau ayat ini ya dilihat dari ayat yang ke-191 sampai 194, maka ada 5 robbana. Ya. Nah, ini sangat penting sekali. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ada 5 robbana. 5 robbana ini buat doa ampuh banget, Pak. Makanya siapa yang dalam kesusahan, dalam kedukaan, maka 5 robbana ini pakailah untuk berdoa. Ya, yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya kan? Rabbana apa? Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana yang ketiga, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana yang keempat, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. 5,
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. 5 Rabbana ini kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq, gunakan berdoa dalam kesempitan, Allah akan mengabulkan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.